Malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur banget di tahun baru, di awal tahun masih di bulan Januari, PD Kemakmuran sudah membuat SHDR. Berarti ada niat mau hidup baru. Yang hidup baru bukan hanya peserta, tapi seluruh tim dan juga termasuk saya. Oke, sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rosalia Oniwati Tania Susanto. Ya, saya dari Paroki Kalideres, Gereja Santa Maria Immaculata Kalideres ya. Kalau Cengkareng Trinitas. Dulu Trinitas, tapi terjadi pemekaran sehingga lahirlah Gereja Santa Maria Immaculata, tepatnya di Citra Garden 3. Saya ibu dengan 2 orang putra, satu umur 31, satu umur 25. Dua-duanya laki-laki, jagoan. Jadi saya paling cantik sendiri di rumah. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya diminta untuk membawakan sesi pendahuluan seminar hidup dalam roh. Sebelum saya mulai, saya mau tanya. Siapa yang dibaptis pada saat bayi? Angkat tangannya. Oke, yang lain berarti dibaptis dewasa. Saya juga dibaptis dewasa di usia 18, SMA kelas 2 di tahun April 1982 Pasca. Itulah mulai hidup baru saya pertama bersama Yesus. Resmi diterima menjadi anggota umat Allah Gereja Katolik ya. Tapi saya mengikuti ajaran Gereja Katolik sejak kelas 1 SD. Jadi saya masuk Katolik bukan karena papa mama saya mengajarkan kekristenan, tapi karena saya sekolah di Tarakanita. Jadi saya setiap hari mendengarkan, dan dulu itu pastornya itu dekat sama sekolahan. Jadi tiap hari ketemu pastor, dan kalau ada apa-apa, dulu pastor nggak sibuk kayak sekarang ya. Jadi dia benar-benar berinteraksi dengan anak-anak, ke sekolah, mengunjungi. Kalau sekarang kan para pastor di paroki sudah sibuk sekali. Dan saya tertarik untuk mengikuti Yesus karena seorang pastor Jesuit namanya Karl Stadinger, SY. Orang Belanda dan seorang dokter. Jadi saya mengikuti Yesus karena kasih yang pastor ini ajarkan bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan nyata. Saya ingat kalau anak nakal, kita kan suka sebel ya. Ini temen nakal suka jahilin orang. Tapi pastor ini selalu bilang, kam. Dia selalu peluk, dia bilang semua anak dikasihi Tuhan. Lalu kita protes, pastor dia kan nakal sekali, ngapain sih? Tidak, semua dicintai Tuhan. Yang nakal, yang bandel, yang ganteng, yang jelek, yang semua dicintai Tuhan. Dan saya suka sekali dengan cara dia berinteraksi dengan anak-anak. Dari situlah saya jatuh cinta kepada Yesus lewat seorang pastor Karl Stadinger. Sudah almarhum, waktu itu saya SD kelas 1. Ya. Nah, teman-teman saya tanya lagi, siapa yang sudah pernah ikut seminar ini angkat tangan? Udah banyak juga ya, udah pernah. Yang belum, welcome, selamat datang. Dimulai dengan kehidupan baru yang luar biasa. Yang sudah, bukan berarti kita udah pinter. Kenapa? Karena jatuh bangun, tobat kumat, kita harus prepare. Betul? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh memang nurut, tapi daging kita lemah. Godaan dunia begini banyak, kalau kita tidak berjaga-jaga, hati-hati. Enggak hanya kepleset dan kesandung, tapi one day kita akan jungkir balik. Dan pada saat jungkir balik, bingung mau baliknya bagaimana. Karena udah terlanjur jungkir balik. Sesi pendahuluan. Kenapa mesti ada sesi pendahuluan? Karena nanti kita ada beberapa sesi lagi yang lainnya. Lalu saya masih mau nanya lagi, pertanyaan saya yang ketiga. Siapa di sini yang hidupnya sudah bahagia? Angkat tangan. Aku bahagia. Karena Yesus tinggal dalamku. Siapa yang udah hidupnya bahagia? Cuman sedikit yang bahagia. Enggak apa-apa.
Kalau bahagianya dari angka 1 sampai 10 masih ada di 2, 3, 4, 5. Kita kan kepengennya full bahagia, setuju? Nah, gimana caranya? Nggak salah Bapak Ibu dan teman-teman ikut seminar ini. Sekitar bulan Agustus 2002 saya ikut seminar hidup dalam roh yang pertama kali. Dan itu mengubah hidup saya. Sejak saya SMP kelas 2, saya sudah aktif di gereja. Bahkan saya sudah menjadi ketua Modika tetapi belum dibaptis. Dikomplain sama Romo. Tapi suster yang saya belajar agama sama suster, dia bilang saya jamin. Kenapa? Karena 3 tahun kata kumen kagak mau dibaptis. Ntar dulu, karena ini masalahnya hidup saya ini kan ya. Saya kalau sudah ikut Yesus gak mungkin saya mundur ya. If you follow Jesus, not turning back. Jadi aku saya harus benar-benar ikut Yesus. Dan saya menemukan kebahagiaan setelah saya mengikuti seminar hidup dalam roh. Yang dulu saya bilang gini, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti, kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Ya, ini lagu ini jadi terngiang terus sama saya. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah kau sediakan. Kau limpahkan berkat-Mu, limpah dalam hidupku. Sebenarnya Tuhan udah kasih begitu banyak limpah berkat kepada kita. Tapi seringkali kita tidak sadar. Karena kita minta lebih. Berkat yang paling luar biasa adalah saya setiap hari bangun pagi saya sehat dan saya bisa ada di sini. Sudahkah bersyukur? Nah, ada di sini tuh syukur. Bisa jalan kaki kita sehat syukur. Bisa makan syukur. Berapa banyak orang yang tidak bisa memilih makanannya, ya. Lalu yang terakhir saya mau tanya. Sejauh mana relasi Anda dengan Tuhan dan sesama? Gak usah dijawab. Kita yang tahu sendiri. Bagaimana relasi saya dengan Tuhan? Seakrab apa? Atau saya gak akrab-akrab banget? Cuman tahu Yesus anaknya Yusuf dan Maria. Atau dengan relasi bagaimana suami, istri, anak, tetangga. Kita yang tahu. Tetapi setelah mengikuti seminar ini. Kalau kita mengikuti dengan sungguh-sungguh. Saya promosi di awal. Karena luar biasa. Tapi kalau kita duduk datang cuman kalau bahasa orang Jawa bilang menang baik gitu loh. Pokoknya aku datang, aku kan dipaksa, aku kan diajak. Jadi aku datangnya duduk, pokoknya aku sudah memenuhi kuota, temanku ngajak aku duduk aja, aku dengerin. Pulang nggak tahu, sambil ngantuk-ngantuk. Saya beritahu, Anda rugi besar. Karena seminar ini dapat mengubah kita yang tadinya tidak bahagia menjadi bahagia. Saya garanti karena saya sudah melewatinya. Tanya dulu dong, Bu Rosa berapa kali ikut seminar hidup baru? Saya secara pribadi duduk menjadi peserta itu 6 kali. Jadi enggak sekali. Tapi saya jadi panitia udah lebih dari 30 kali. Jadi saya duduk lagi kan. Terus saya diundang jadi pendoa, ngajar, ulang-ulang lagi. Maka saya bersyukur. Kenapa? Tuhan izinkan saya untuk mengingatkan terus menerus. Boleh dibantu? Oke. Next. Materi yang dibahas ada 4 bagian. Kenapa sih kita adain seminar ini? Tujuannya apa? Lalu isi dari pendahuluan ini adalah 4 kebenaran pokok. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana kita semua itu punya karunia Roh Kudus tapi kagak ngerti. Luar biasa karunia Roh Kudus. Penyertaan Tuhan sempurna. Tapi seringkali kita lebih banyak mengeluh. Karena apa? Apa yang aku inginkan tidak tercapai. Rancanganku bukan rancanganmu. Tapi satu hal yang saya selalu ingat. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan yang terbaik. Banyak hal-hal yang saya inginkan, yang sudah saya siapkan, gak tercapai dan saya kecewa. Tapi itu dulu. Saya dijulukin teman-teman saya si perfeksionis.
Kalau saya punya planning, saya si pemikir, saya si perancang, dan saya itu tipe orang yang nggak boleh meleset. Jadi pada saat saya udah bikin timeline, saya udah gini, tiba-tiba meleset, saya sangat-sangat kecewa. Saya selalu ingin yang terbaik dan menjadi excellent. Tapi Tuhan patahkan dengan caranya yang luar biasa. Nanti saya cerita. Next. Ya, tujuan dari seminar hidup dalam roh. Untuk memulai meneguhkan kembali kehidupan yang didasarkan atas bimbingan Roh Kudus. Ini yang disebut hidup dalam roh. Kita coba lihat ke dalam hati kita masing-masing. Apakah saya sudah hidup mau dibimbing oleh Roh Kudus, atau saya lebih suka semau gue? Karena saya pinter, karena saya mau bersandar pada pengertian saya sendiri. Saya kan misalkan kuliahnya S1, S2, S3, udah S Mambo, S Teler, segala macam. Jadi kayaknya saya pinter dan saya gak perlu dengerin apa kata Roh Kudus. Tapi ujung-ujungnya apakah kita bahagia? Nanti kita lihat. Hidup dalam roh yaitu suatu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus yang akan membuat relasi kita dengan Allah dan sesama kembali penuh kasih. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan 1/4, bukan separuh, bukan 75%. Seluruhnya 100% kita mau belajar hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi berarti kita menyangkal diri. Apa yang saya suka, apa yang mau, tiba-tiba Tuhan bilang bukan yang itu. Cita-cita saya ingin menjadi wanita karir. Saya suka bekerja dan saya suka berprestasi. Saya suka olahraga yang ekstrim. Arung jeram, naik gunung, masuk goa. Tapi suatu hari Tuhan bilang, kamu harus tunduk sama saya. Ya, udah dicubit-cubit, udah dikilik-kilik, tapi saya no. Di tahun 1997 saat Krismon, saya punya kedudukan yang bagus di sebuah bank. Tiba-tiba di dalam hati saat berdoa dibilang begini, kamu berhenti ya, gak usah kerja, pelayanan aja. Gimana menurut teman-teman? Saya coba ngomong sama suami saya bilang, kamu apa-apaan sih katanya. Orang lagi kerja enak-enak setengah mati udah dapat karir mau berhenti. Saya ngetes ke papa saya. Papa saya bilang, kalau kamu berhenti ntar saya mau minta uang sama siapa? Kan gak enak kalau minta sama menantu. Saya jadi bingung, gak ada orang yang dukung saya Tuhan. Saya tidak mau. Suara itu datang 2-3 kali di tahun 97. Saya tidak mau. Karena apa? Saya pikir Tuhan, saya ngeles nih, excuse. Saya harus tanggung jawab sama keluarga saya. Saya punya 2 adik yang harus saya kuliahkan. Ya, papa saya udah pensiun. Jadi banyak hal. Padahal yang Tuhan mau apa? Kalau kamu ikut saya, semua kebutuhanmu akan dicukupkan. Tapi kan kita berpikir pakai cara manusia nih, otak dagang. Gak kerja gak dapat duit, iya kan? Tapi cara Tuhan itu pasti ada aja. Maka banyak peristiwa dalam hidup saya yang akhirnya membuat saya benar-benar tidak bisa kerja. Anak saya Niko kena virus otak, ensefalitis, lalu lumpuh total dan lain-lain. Saya harus mau tidak mau tinggal di rumah. Menjaga dia 24 jam bertahun-tahun. Hayo, baik-baik keluar gak mau. Tapi bukan berarti Tuhan jahat loh sama saya. Dia mau membentuk saya untuk tidak menjadi manusia sombong. Tidak bersandar kepada pengertian saya sendiri, tapi berserah kepada Tuhan. Ensefalitis dengan jenis penyakit Rett syndrome. Saya sudah ke RSCM, para dokter ahli bilang, mohon maaf ibu, jarang terjadi dari 10.000 anak, cuma 1. Dan saya gak tahu bisa sembuh apa enggak. Nyerah saya, rebah ke tanah. Mana itu kepintaran, mana itu bersandar kepada diri sendiri, no. Itu kejadiannya 24 September 1998. 2002 saya ikut ini dan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kehidupan yang dipimpin Roh Kudus yang membuat relasi sama saya relasi saya dengan Tuhan semakin dekat. Kalau saya punya relasi baik sama Tuhan, relasi saya dengan sesama kiri kanan juga pasti baik. Tapi jangan bilang, aku kan tiap hari berdoa, aku misa pagi tiap hari, rosario tiap hari, tapi sama orang hubungannya itu berantem mulu. Kalau orang yang ngerti ntar kita dibilang bohong lu bohong.
Bilangnya rajin ke gereja baca kitab suci, tapi hobinya berantem sama musuhan. Gak mungkin. Orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan, dia akan lebih bijak. Dia akan lebih menahan diri dan pengendalian dirinya bagus. Next. Lalu pulihnya relasi tersebut akan membuat kita memperoleh kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Baik saat ini maupun di alam keabadian. Jangan tunggu nanti bilang kalau udah mati saya mau masuk sorga. Sorga bukan sekedar sebuah tempat. Tapi sorga adalah saat relasi dan saya dan Tuhan dipulihkan. Lalu saya ikut semua apa kata Roh Kudus, saya menemukan kebahagiaan. Di dalam hati ini cuma ada damai, sukacita, kebahagiaan, pikiran ini positif. Gak ada lagi tuh yang namanya iri hati, dengki, dan lain-lain. Itulah surga. Relasi kita baik dengan Tuhan. Jadi surga bukan sekedar satu tempat, tapi satu situasi di mana hubungan saya secara pribadi dengan Tuhan pulih secara sempurna. Itulah surga. Jadi enggak tunggu nanti. Dalam kehidupan saat ini kita juga bisa merasakan itu surga. Ya, seminar ini disebut seminar hidup dalam roh. Seminar hidup baru dalam roh ya. Pemahaman hidup baru, apa yang berubah? Gaya hidup, sikap hati, dan cara berpikir. Kalau kita udah ikut Tuhan, berpikirnya pakai cara Tuhan. Ya, memandang hidup kacamatanya Tuhan, bersikap pun ya. Kalau dulu lagi enak-enak naik mobil di balap orang, waduh saya Uber nggak terima gitu. Kalau sekarang, oh mungkin dia udah kebelet pengen pipis, atau jangan-jangan ada seorang wanita yang mau melahirkan. Pikir terus, jadi nggak usah ikut emosi. Karena pada saat emosi terpancing, endingnya nggak pernah happy, yang ada jadi ribut sama orang. Ya, jadi apa yang harus dirubah? Gaya hidup, sikap hati, dan cara kita berpikir. Coba next slide. Oke, ada 4 kebenaran pokok. Jadi sesi-sesi ini merangkum 4 kebenaran pokok. Yaitu rencana Allah, di mana Allah mencintai kita dan ingin kita hidup bahagia. Kalau kita ingat kisah Kejadian, bagaimana Allah menciptakan kita dengan luar biasa. Awalnya dia menciptakan dunia dengan segala isinya dan dikatakan semuanya baik. Lalu di hari ke-6 dia menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini, Tuhan Allah menciptakan manusia segambar, serupa dengan dia. Kita diciptakan dari debu, lalu dihembuskan nafas Allah. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman ingat, kita lahir serupa segambar dengan Allah. Kita diberi kehidupan. Lalu endingnya apa? Masa depan kita yang udah pasti apa? Mati. Ada yang bisa menolak? Entar dulu, nggak bisa. Jadi masa depan kita yang udah pasti adalah kita kembali ke rumah Bapa. Lalu dari lahir sampai suatu saat kita kembali pulang ke rumah Bapa, ini yang disebut kehidupan. Pertanyaannya, mau diisi dengan apa hidup kita? Ya, mau diisi dengan apa? Karena di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan begini, debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada yang menciptakan. Kalau kita nggak balik kepada yang menciptakan, berarti roh kita direbut oleh iblis. Ya. Lalu rencana Allah semuanya indah, pengen kita bahagia, tetapi manusia punya masalah. Masalahnya dengan kehendak bebas, kita dikasih free will ya. Dikasih free will, tapi terus kita tuh gara-gara merasa punya akal budi, kita seenak-enaknya. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Apa itu dosa? Yaitu menolak kehendak Allah. Karena kita berdosa, kita menolak kehendak Allah, maka kita tidak bahagia. Ya, kalau mau bahagia kita jangan menolak kehendak Allah. Next. Nah, rencana Allah apa terhadap kita? Satu-satunya jalan mengutus Yesus putranya untuk menyelamatkan kita, karena cuma Yesus yang mampu. Lalu apa tanggapan kita? Mau terima apa enggak?
Nah, di dalam seminar ini diajarkan begitu banyak hal tentang kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan, kasih Tuhan yang tidak ada habisnya. Mau apa enggak? Ya kan? Take it or leave it. Terserah kita, ya. Jika ingin berbahagia, kita harus menerima Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita tinggal di dalam kasih-Nya, bahkan tenggelam di dalam kasih-Nya dan taat. Ketaatan. Ya, next slide. Nah, 4 kebenaran pokok yang tadi diuraikan dalam 7 sesi. Jadi teman-teman, jangan cuma datang gini, nggak mau datang di pendahuluan. Apa sih isinya pendahuluan gitu. Atau aku pilih-pilih, sesinya ada 7 nih, aku pilih-pilih aja. Kalau mau hidupnya bahagia, serius ikutin. Dari awal sesi pertama tentang apa? Cinta, kasih Allah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, keenam, dan ketujuh. Endingnya di 7. Jadi jangan dipilih-pilih, nomor 1 oke, nomor 2 aku diselamatkan. Bolehlah, 3 boleh pergi, boleh enggak. 6 enggak usah lah, terakhir aja. No. Ini satu rangkaian yang saling berhubungan dan isinya adalah 4 kebenaran pokok tadi yang akan diuraikan secara detail di dalam sesi-sesi ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman hadir ya. Kalau enggak, maaf ya, rugi. Rugi banget. Ya, bukan rugi bandar nggak rugi, yang rugi kita ya. Udah mau ikut, mau diubahkan tapi kita nggak mau. Next slide. Nah, 4 kebenaran pokok ini tadi saya udah bilang diuraikan dalam 7 sesi, ya, dapat membawa peserta mengalami kebahagiaan, kedamaian karena memiliki sifat seperti Kristus. Siapa yang mau hidupnya bahagia dan damai, angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan melihat, ya. Tetapi nggak cukup cuman berdoa, harus kita juga punya usaha. Jangan nggak datang, rugi sendiri. Kita masuk kepada pemahaman 4 kebenaran pokok. Ya, Allah mencintai setiap orang dan ingin kita bahagia. Kebenaran pokok yang pertama. Yohanes 10 ayat 10. Teman-teman di sini, apakah panitia kasih mereka buku? Ada ya nanti ya, oke. Ya. Jadi di Yohanes 10 ayat 10, aku datang, ya kan? Dia bilang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan berkat. Ingat kalau ngomong berkat bukan duit aja ya. Mau nggak duitnya banyak tapi penyakitan? Enggak kan? Kalau saya bilang tiap hari saya berdoa, saya bilang sama anak saya tiap kali kita berdoa, harta yang paling berharga saya adalah 1 iman, 2 sehat, selebihnya bonus. Kalau saya beriman kepada Tuhan, saya tahu saya akan kuat melangkah dalam segala situasi apapun, tantangan hidup seberat apapun, saya sanggup melewatinya karena Tuhan Yesus bersama saya. Roh Kudus pasti menolong, gak ada akan-akan, pasti menolong. Ya, dari saya kecil sampai saya seumur sekarang, begitu banyak peristiwa-peristiwa dahsyat dalam hidup saya yang Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong saya. Ya, saya pernah Mei 2017, 9 Mei 2017, saya arung jeram dan perahu saya terbalik, saya tenggelam di dalam sungai di Sukabumi. Dan saya pingsan, semua orang mencari saya karena tertutup perahu terbalik dan saya terombang-ambing, kaki saya robek sepanjang ini dan saya nggak tahu kenapa saya bisa hidup. Tapi pada saat itu terjadi dan saya sadar, tidak sekalipun saya bilang begini, wah gua bakal mati ini, enggak ada. Tapi saya cuma bilang begini, Yesus tolong saya. Gak bisa berdoa panjang lebar, kaki dihajar batu, badan udah dihajar semua walaupun pakai pelampung, pakai helm. Semua rasa udah sakit karena kaki saya robek, udah perih, kepala saya rasa mau pecah, dada saya mau meledak. Saya cuma bisa 3 kata. Yesus tolong saya. Gak bisa berdoa panjang lebar. Yesus tolong saya. Dan pada saat kita berteriak minta tolong, Tuhan datang dan bertindak. Itu salah satu keajaiban
buat saya. Setelah ditolong, jauh saya udah terombang-ambing nggak tahu berapa meter, akhirnya ketolong sama teman-teman dan tim SAR. Dinaikin lagi ke perahu, itu pun dengan mukjizat luar biasa ya. Nanti one day lah, kalau suatu saat saya diundang ke sini saya cerita bagaimana saya bisa selamat. Lalu tiba-tiba ininya udah robek dan lain-lain. Masih menyelesaikan itu arung jeram karena tidak ada lagi dermaga. Tunggu lagi karena kami ambil yang 12 kilo. Bayangin penderitaan saya. Tapi saya selalu bilang Tuhan Yesus berikan saya kekuatan, Tuhan Yesus berikan saya. Dan dia pasti menolong ya. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan berkat punya teman-teman yang baik, keluarga yang baik, yang mendukung. Tapi kalau kita punya teman gak baik gimana? Gak apa-apa. Tapi kalau suami dan anak kata kita nyebelin, gak apa-apa. Karena Tuhan taruh orang-orang itu untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Karena sebagai seorang Katolik, emang kalau saya gak senang sama suami saya tuh saya boleh pergi? Kan tidak. Itulah iman kita diuji. Kita harus terus bersama-sama dan mengatasi segala sesuatu bersama. Sekalipun semua orang ingin hidup bahagia, kenyataannya banyak yang gak bahagia. Kenapa? Coba baca. Karena di dalam hati masih ada dendam. Terus teman-teman, kalau sampai hari ini masih ada yang tersimpan di hati nih ya. Gue sakit hati banget ya sama dia. Sakit hati deh sama mama. Sakit hati sama papa. Iri dengan kakak. Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama teman. Bestie terbaik ternyata pengkhianat. Apa yang saya lakukan usaha gagal. Saya benci banget semuanya. Jangan dipelihara ya. Jangan dipelihara. Kalau Anda semua memelihara semua ini, maaf. Sampai kapanpun gak akan pernah bahagia. Buang itu jauh-jauh ya. Oke, next. Penyebab ketidakbahagiaan manusia adalah dosa. Kebenaran pokok yang kedua. Dosa adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, melawan rencana Allah. Apa contohnya? Misalkan rencana Allah itu agar manusia bahagia, karena kita melawan dan memberontak membuat kita tidak bahagia. Jadi apa yang membuat kita tidak bahagia? Gampang. Karena saya melawan kehendak Allah. Jelas-jelas ikut Yesus harus menyangkal diri. Pikul salib. Kapan? Setiap hari. Bukannya cuma hari Minggu aja pikul salib ya. Setiap hari. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan aku udah pikul salib tapi ini kan hari Rabu gitu. Ini kan hari Senin. Enggak. Ya. Pikul salib. Oke. Next. Dengan berdosa manusia kehilangan citra dirinya yang serupa dengan Allah. Tadi kita diciptakan serupa dengan Allah. Karena kita menjauh dari Tuhan, kita berdosa, maka otomatis citra Allah di dalam hidup kita hilang. Kalau citra Allah hilang, mohon maaf, gak bisa kita bahagia. Ya. Lalu contoh tindakan yang keluar dari Allah. Ada orang yang salah sama kita, gue gak mau ampunin orang dia yang salah. Pokoknya excuse deh. Bukan soal siapa benar, siapa salah. Kita bukan mencari pembenaran, tetapi kita belajar bahwa kita harus mengampuni. Kita harus mengasihi. Dia salah atau kita yang salah atau apapun kita gak usah pusing. Yang penting buka hati kita lebar-lebar, kita mengampuni. Karena di dalam pertengkaran tidak perlu siapa yang menang. Ya, kita bukan lagi perang seolah-olah memperebutkan kekuasaan, tidak. Apabila terjadi pertengkaran, dua-duanya salah. Alkitab loh yang nulis, ya. Hati kita berarti ada yang tidak benar. Jadi yuk kita saling memaafkan. Enggak, gue gak mau maafin dia, orang dia yang salah. Belum tentu. Coba dicari refleksi akarnya di mana. Jangan-jangan kita juga andil menciptakan situasi di mana dia menjadi bersalah. Ya. Jadi tolong jangan dikit-dikit gak mau ngampuni. Menolak mengasihi semua orang. Aku mengasihi, kan ada lagunya, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi pas sama tetangga kiri kanan dia pilih. Aku mau mengasihinya yang ini aja karena dia teman baik aku.
yang itu aku gak mau soalnya dia nyebelin. Boleh begitu? Tidak. Musuh aja disuruh kasihi, iya kan? Kalau gak salah Lukas 6, 27, 28. Kasihilah musuhmu lah. Dan disuruh mendoakan, berkati dia, musuh disuruh kasihi. Ya. Jadi tolong jangan pernah kita menolak mengasihi dan apalagi tidak bersyukur. Di sini juga saya lihat dari yang paling muda sampai yang umurnya banyak ada ya. Kita bersyukur, kita ada di sini. Saya bersyukur. Saya setiap hari, ya Tuhan izinkan saya kakinya sakit, jatuh karena jatuh. Saya kan ngajar BIR, OMK, sekarang Manula ya. Jadi saya naik kelas terus dari BIA tergantung umur anak saya. Lalu saya jatuh di SMI Youth Year 15 Juni 2024, setahun lebih baru sembuh, Agustus 2025 baru sembuh, robek di sini. Kebayang nggak orang yang selalu nggak bisa diam ini terus tiba-tiba jalan kakinya sakit dan saya harus menyeret kaki saya yang kiri. Tapi melalui ekaristi dan pertolongan Tuhan, mohon maaf ya saya agak takut sama dokter, jadi saya nggak pernah ke dokter. Badan saya besar, nyali saya besar, tapi cuman saya takut dua dalam hidup saya. Satu Tuhan, kedua jarum suntik. Jadi saya gak pernah ke dokter. Kaki saya waktu robek terpaksa saya ke dokter, saya diperiksa ini itu, dokter langsung bilang gini, Bu ini harus dijahit. Oh ya? Saya pikir Tuhan dijahit. Maaf ya, walaupun saya hitam-hitam begini tapi saya tetap Cina, Hitachi ya. Hitam tapi Cina, papa saya orang Cinben, mama saya dari ini. Pasti ada yang mengira saya orang Batak ya. Iya. Tadi makanya saya udah jelasin nama saya belakangnya Susanto. Bukan si Manjuntak, bukan si Rait, bukan si Tanggang. Makanya saya jelasin Rosalia Oniwati Tania Susanto, makanya saya gitu ya. Karena pasti ada yang mengira saya Batak. 99,9% orang Batak mengklaim saya adalah orang Batak. Tapi saya bersyukur karena saya kuliah 3 tahun gratis naik patas gara-gara muka Batak ya. Beneran loh, saya gratis. Bukan saya gak mau bayar, setiap kali dulu kan patas 500 rupiah. Tahun 83an saya bayar, selalu dilewatin. Saya tanya kenapa lewat, gak usah buat kamu aja. Lama-lama 3 tahun bener naik P20. Ada yang ngalamin gak bus tingkat 20 Grogol Blok M gratis umur hidup. Serius, busnya aja udah gak ada sekarang. Iya saya kuliah gratisan ya. Lalu next ya, hanya Kristus yang dapat menyelamatkan, memulihkan kebahagiaan kita. Itu betul. Mau pengetahuan hebat, mau sekolah tinggi, mau sekarang itu segala, orang bisa cloning segala macam kehebatan. Bisa memulihkan hubungan kita sama Tuhan? Tidak. Keagamaan, mau kepengetahuan sehebat apapun tidak bisa. Hanya Kristus ya yang memulihkan kebahagiaan kita, kan hanya Dia yang tahu bagaimana memulihkan relasi antara Allah dan manusia. Ya, Dia sebagai putra Allah, Dia tahu kehendak Allah apa, rencana Allah apa. Lalu Dia menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Dia tahu sebagai manusia bagaimana lemahnya, bagaimana kita bergumul, dan Dia berkenan menjadikan dirinya teladan bagi kita. Maka Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, memberi teladan. Coba kalau yang sedikit-sedikit mengeluh, difitnah, apalagi dalam pelayanan juga ada loh ya. Difitnah, dimusuhin, di segala macemin deh. Udah kerja capek-capek, udah setengah mati, keluar uang, waktu, tenaga. Pas udah selesai jadi panitia diomongin. Jangan pernah mengeluh. Yesus kerjanya cuman keliling kampung, ngajar, menyembuhkan orang sakit, orang buta. Dia berbuat baik gak? Endingnya diapain? Disalib. Jadi kalau mau ikut Yesus, siap-siap untuk menerima salib. Jadi kalau kita diapain sama orang, tersenyumlah. Ya, senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu ya. Terus next. Karena itu kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh bila kita menerima Kristus di dalam hidup kita. Coba sebelumnya tadi ada ayatnya saya lupa. Nah, nanti buka sendiri ya, Yohanes 3 ayat 16. Ada yang udah ikut cap? Pasti tahu. Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi jangan ngikut yang lain ya. Jangan ngikut yang lain. Yang dulu pernah ke Gunung Kawi, pernah kemana, bertobatlah. Karena Anda tidak akan menemukan kebahagiaan di situ. Ya, Yesus satu-satunya ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Terus kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Kita nyanyi sekali yuk. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Terima kasih Arita. Teman-teman, jangan pernah jadi pengkhianat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya sudah merasakan jatuh bangunnya. Suami di PHK udah, anak sakit dibilang gak bisa sembuh udah, tapi ternyata bisa sembuh. Perjuangan bertahun-tahun. Gak punya duit udah jual rumah. Hampir mati udah berapa kali. Semua orang yang dikatakan penyakit udah, pergumulan hidup udah. Kalau apa lagi yang belum saya rasakan? Dari kelas 1 SD dipukulin koko saya sampai SMA kelas 2. Cuman gak mati aja saya. Saya belajar kungfu 3 tahun. Tujuannya apa? One day gue kelas 2 SMA, kalau gue udah jago mati lu di tanganku. Serius. Makanya saya waktu SMA kelas 2 itu saya dibaptis. Tapi saya punya janji dendam sama diri saya yang membuat saya, tujuan saya mau bunuh koko saya. Ya gak bisa, makanya saya kagak dibaptis-baptis karena ada hal itu yang harus saya bereskan. Ya, tinggalin itu semua. Dendam, iri hati, sakit hati. Saya memilih ikut Yesus. Lalu saya tahu saya bukan sekedar hanya hari Minggu ke gereja karena itu gak cukup untuk iman saya. Akhirnya saya ikut yang namanya SHDR berkali-kali. Lalu saya juga ingin iman saya bertumbuh, ingin melupakan masa lalu saya yang sangat menghantui. Akhirnya saya ikut retret luka batin 7 kali. Mau yang Sekina, mau yang Romo Yohanes, mau yang Omben. Aduh, semuanya saya ikutin. Kenapa? Saya mau upgrade diri saya. Yang lalu biar berlalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Hidup bersama Yesus, ya. Next. Karena itu kebahagiaan sejati hanya diperoleh kalau kita menerima Yesus, ya. Nanti baca sendiri ya. Artinya berusaha menjadi seperti Kristus dalam cara berpikir, berbuat dan berkata-kata. Ada yang bilang begini mas saya, Bu Rosa, dia sih orangnya baik. Cuman emang mulutnya begitu. Kalau ngomong asal jeblak aja. Jadi melukai hati orang. Kalau di sini baik, outputnya itu aja yang saya pegang. Kalau hati ini tidak ada apa-apa, hanya ada cinta yang besar, hanya ada ketulusan, hanya ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kepedulian, kira-kira outputnya apa? Jadi kalau kita hati baik, cara berpikir baik, perbuatan dan kata-kata kita juga baik. Itu aja, kita melihat dari buahnya. Kalau buahnya baik, pasti di dalamnya baik. Nggak mungkin kan, jangan ikutin lagunya Bruri ya. Lagunya apa? Buah semangka berdaun sirih, kan itu bohong banget gitu loh. Nggak mungkin, semangka berdaun sirih. Gimana kalau saya besok nanam pohon jambu maunya keluarnya anggur? Kan nggak mungkin ya. Mau dipupuk kayak apapun nggak akan pernah bisa. Bruri bohong gitu ya. Oke. Next. Nah, yang luar biasa ya. Udah kita dicintai Tuhan, udah jalannya salah. Tuhan sendiri yang sibuk untuk menyelamatkan kita. Kita hanya enjoy aja dengan dunia ini ya.
Apalagi ini zaman AI ya. Saya menjadi pengawas mengelola panti asuhan di Citra Garden 5. Saya punya 18 anak, 4 saya taruh di Gombong karena pria, karena pada akhirnya kami memutuskan hanya menjadi panti asuhan putri. Saya punya 14 anak. Dayak, Papua, Batak, NTT. Semua perempuan. Dan ada salah satu yang setiap kali apa-apa saya baru tahu loh. Makanya saya bilang aduh kita juga masih upgrade terus. Dia kalau nanya apa-apa nanyanya sama Cici. Tahu aplikasi Cici? Aduh orang tua buka ya. Ada aplikasi namanya Cici. Ya. Jadi jangan apa dibohongin anak-anak ya. Ada Cici di situ ya. Ada AI, ada Cici ya. Jadi saya bilang sama anak-anak saya. Kalian tuh ya tanya kami dulu dikit-dikit. Lebih cepat nanya ke sini Bu katanya ya. Jadi saya punya anak-anak yang luar biasa. Luar biasa menjengkelkan, luar biasa menyebalkan. Tapi menyenangkan, membuat saya sukacita. Kami sering joget bersama. Kenapa? Anak-anak Indonesia Timur doyan goyang. Dikit-dikit gini, buka video Tamang Pung Pisah. Ayo Bu kita joget. Gitu. Kalau nggak sih bola balik ya kan? Begitu anak-anak itu begitu karena mereka senang ya. Jadi sebelum bahas kitab suci, kelas kitab suci sama saya, tak bola balik dulu ya. Oke. Luar biasa Tuhan kita sudah berdosa lalu ditebus. Bukan kita yang sibuk nyari loh. Tuhan yang nyari-nyari, dia bilang begini, ya udahlah, nggak ada jalan lain, udah putraku aja turun aja ke dunia, menjadi manusia. Kenapa dengan menjadi manusia maka kita bisa berinteraksi sesama manusia. Kayak saya ngajar bia, saya harus menjadi anak bia loh. Jangan pakai gaya saya, anak bia saya kabur, ya kan? Bukan jadi oma, bukan menjadi ibu yang galak, enggak. Ayo main di bawah. Jadi bir, saya menjadi anak bir. OMK, saya menjadi OMK. Tapi saat saya bersama Manula, ya udah kita menjadi Manula. Maka Tuhan bilang Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk bertemu dengan kita. Ya kan? Udah dikirim nabi, udah dikirim segala macam orang-orang hebat ya. Kurang apa Nabi Elia, kurang apa Nabi Musa, kurang apa nabi-nabi hebat itu. Tetap kita bebal. Akhirnya Tuhan bilang, ku kirim saja anakku. Disalib pula dia. Padahal tujuannya untuk menebus dosa kita. Saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan yang sedih. Tuhan yang merindukan Anda untuk datang kepada dia. Dan dia kirim. Kristus harus rela menyerahkan nyawanya menebus manusia dari kekuasaan iblis. Kenapa? Kita semua ada dikuasai oleh iblis. Dunia dikuasai oleh iblis. Apalagi belakangan ini pusing kepala saya. Lihat anak-anak. Yang paling berat buat saya adalah, saya cuma bilang sama anak-anak, ayo dong kerjasamanya. Gak bisa digalakin kabur. Ya, didisiplinkan dengan berbagai cara. Paling kalau salah dikasih tahu nyengir. Dihukumnya bersihin WC, dilihatin aja itu WC gak dikerjain. Saya bilang gimana ya Tuhan, berikan saya hikmat-Mu Tuhan. Kalau anak sendiri bisa dicubit loh. Anak orang saya dilaporin ntar ke Dinsos. Gak boleh. Itu ada bullying dengan kata-kata gak boleh. Apalagi pakai cubit. Ini zamannya zaman gampang loh. Saya cuma difoto doang, di video dikirim. Jadi saya bilang ya Tuhan kenapa aku terjebak di sini gitu loh. Tapi ya itulah karena kita cinta sama anak-anak. Tuhan juga kirim saya kecemplung di situ. Ya, Kristus tahu manusia tidak bisa dibiarkan tanpa pertolongan Allah. Lihat. Waktu dia menyelamatkan dia disalib, dia masih mikirin kita. Pada saat dia naik ke surga dia bilang apa? Aku akan mengirimkan seorang penolong. Karena dia tahu itu manusia tuh gak bisa loh dibiarkan sendiri tanpa pertolongan Allah. Orang Allah udah gini-giniin aja juga kita, Tuhan begini kita mundur. Tuhan pegang kita lepas. Tuhan udah peluk kita dorong-dorong. Apalagi kalau tanpa Tuhan, bullshit. Kalau kita bisa mengampuni, kalau kita bisa mengasihi dengan benar, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kepada semua orang, mau ikut dalam pelayanan, mau datang ke sini, itu karena kuasa Roh Kudus. Jadi lepas dari Roh Kudus, nothing. Saya bilang, umur saya udah banyak ya, tahun ini 62. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, anak-anak panti sama anak saya juga saya bilang, sebuah kebodohan yang jangan pernah kamu lakukan. Kenapa? Meninggalkan Yesus adalah satu kebodohan besar. Habis hidup kita, selesai.
Tanpa Yesus kita tak sanggup melakukan apa-apa. Jadi jangan bodoh ya. Jangan pikir, oh saya udah tua baru kenal Yesus. Nggak ada yang terlambat. Dismas udah disalib. Tapi pada saat dia bilang, Tuhan ingat aku saat engkau masuk ke taman Firdaus. Yesus bilang oke. Jadi jangan lihat umur ya. Bertobat itu sekarang, jangan tunggu besok-besok ya. Karena itu setelah wafat dia mengutus rohnya menolong mendampingi kita selamanya. Aduh udah disalib aja sama kita, pada saat dia pergi tetap dia bilang, ayolah kirimlah tuh Roh Kudus. Nanti kalau kamu tunggu aja ya, saya akan kirim Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan. Itu luar biasa. Jadi teman-teman, sekarang jangan tunggu lagi. Mulai malam hari ini berdoa pulang. Tuhan saya mau ikut sampai sesi selesai. Jangan dikira si iblis diemin loh. Nanti ada yang bilang begini, temannya bilang gini. Nonton ada film baru bagus. Goyang kaki kalian. Saya bayarin. Habis itu kita makan bareng. Apa tawaran yang lebih enak daripada datang ke kelas ini? Ya, ingat ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jangan tergoda sama godaan dunia, itu mah cemen. Nonton bisa nanti-nanti. Dimana nanti filmnya habis. Emang zaman dulu gak ada bioskop, ntar pindah ke Netflix, gak usah pusing ya. Karena setelah dia wafat, dia kirimkan Roh untuk mendampingi kita selama. Yohanes 14 ayat 16 itu mengenai Roh Kudus yang datang. Next. Roh Kudus merupakan Roh Kristus sendiri. Jangan dibilangin gini, orang Katolik itu Tuhannya 3. Jangan ya, apalagi yang udah besar-besar dan umurnya banyak kayak saya masih nggak ngerti katanya Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen 3. Harus bisa jelasin. Di sini dikatakan Roh Kudus merupakan Roh Kristus sendiri yang terus memimpin, memampukan kita untuk memulihkan relasi dengan Allah dan sesama. Bayangin diciptain bagus-bagus, semuanya kitanya kabur bikin dosa. Datang diselamatkan. Orangnya disalib, dikasih Roh Kudus. Ini gak selesai-selesai nih, Tuhan lalu memerencanakan. Kenapa? Dia mau merebut kembali hak miliknya. Seperti dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Bahwa roh akan kembali ke yang menciptakannya. Hati-hati, jangan sampai roh kita dicuri oleh iblis. Dia akan ambil kita supaya kita masuk dalam neraka. Jangan mau ya. Oke. Roh Kudus mengembalikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita dengan mengingatkan apa yang telah diajarkan oleh Kristus ya. Next. Waktu saya kasih tahu ya, takutnya nanti saya kelamaan. Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk dapat melakukan segala yang dikehendaki Bapa, karena dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Teman-teman, kalau kita misalkan dapat tugas apa? Seringkali kita merasa gini, bisa gak ya? Bisa gak ya? Jangan pernah takut. Yang penting kita mau, tapi kita juga mengukur kadar kita. Ya, ada nih salah satu anak OMK saya. Kita suka ledekin dia, jangan ajak dia nyanyi. Kenapa? Dia ngomong aja fales. Lu jangan ajak dia nyanyi gitu. Si Anita makin kenal, Christian Mulyadi. Nah itu kan dulu OMK saya, kita suka ledekin. Kami suka pelayanan ke pedalaman Kalimantan. Chris, lu jangan nyanyi, kalau kita lagi nyanyi lu diem aja. Gila lu suara 2, 3, 7 lu jadi 1 jadi situ. Jadi kalau kita disuruh apapun, lakukan selama kita bisa. Selama kita bisa, lakukan. Bisa gak ya? Jawab, Tuhan saya mau. Udah, do your best aja ya, jangan pusing. Tapi pelayanan jangan milih-milih ya. Dari ngugulung kabel, dari angkat bangku apa, bukan tiba-tiba saya berdiri di sini, tidak. 2002, ini udah 2026 ya. Lalu kemampuan adikodrati Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita disebut sebagai karunia-karunia roh. Teman-teman, saya berharap bukunya nanti pada saat dibagi dibaca ya. Dibaca ya. Tolong dibaca. Mungkin yang generasi-generasi di bawah kita sih malas baca buku. Tapi saya rasa ini oke kok. Buat kita juga oke karena teksnya udah diperbarui ya.
gede-gede tulisannya. Gede-gede ya, saya nggak perlu kacamata. Ya, jadi di dalam 1 Korintus 12 itu dikatakan, teman-teman, kalau memang kita kekurangan hikmat, minta hikmat. Ya, saya ada tulis di sini. Jadi teman-teman jangan takut. Apa-apa takut ya. Kalau begitu terus kita nggak akan bisa. Ya, karunia apa aja, berkata-kata dengan hikmat. Pernah gak ada yang merasa begini, gue mah gak bisa berdoa, di lingkungan suruh berdoa, gue mah gak bisa berdoa. Ya ampun teman-teman, kalau kita punya niat mau berdoa, bilang begini, Tuhan saya disuruh tugas berdoa di lingkungan, ini pertama kali, jujur saya takut. Apa yang ditakutkan? Takut salah. Emang doa ada yang salah? Saya ngajar bir, saya suka dengan anak-anak. Karena kalau anak Bia itu dia ngoceh aja dan kita tertawa. Kalau Bir udah usianya 14-15 jujur nyebelin ya. Udah mulai banyak ulah, tapi kita mesti pinter-pinter gimana narik mereka. Jadi anak-anak harus dibiasakan dari sekarang berdoa. Jangan berharap anakku sekolah Katolik biar gurunya yang ngajarin. Ingat ya, iman diajarkan di rumah. Berani menikah, berani melahirkan anak, berani mendidik anak. Dan yang pertama harus dididik bukannya les matematika. Les matematika, ijazah kalian hebat S1, S2, S3, jamin masuk surga. Tolong ya, karena saya sedih. Banyak anak-anak dilesin segala macam sampai dia tidak punya waktu untuk bermain dan istirahat. Tapi giliran sudah datang ke bir, ke gereja, kata mamanya, gak usah pergi, kita ke mall aja. Itu saya banyak menemui seperti itu. Nanti pas sudah besar, anaknya udah kuliah di luar negeri, terus dia lupa sama emaknya, dia bilang, kenapa begini? Saya bilang itu hasil didikan, ya. Next, sesi keempat, nanti ada sesi keempat. Ingat kata ada sesi keempat apa? Menerima karunia Allah. Mau nggak terima karunia Allah? Terima kado, mau ya? Saya paling hobi kalau disuruh dapat kado dari Tuhan, karena kado dari Tuhan itu luar biasa. Menerima karunia Allah adalah sesi yang saya nanti-nantikan. Karena disitulah titik balik saya. Menerima karunia Allah adalah kado terbesar karena di situ kita diajarkan bagaimana kita bertobat dengan benar. Tanpa bertobat dengan benar, mana mungkin kita bisa terima karunia Allah. Karena ada yang bilang, Bu doa terus tapi aku gak pernah dikabulkan. Doamu mentok di plafon. Kenapa? Ada dosa yang menghalang. Ya. Jadi jangan bohong sama Tuhan. Ngaku dosa cuma diakuin yang kira-kira ini. Malu sama pastor. Ngapain mesti malu? Kalau pastor sampai membongkar dia yang dosa. Akukan. Bilang. Kenapa? Kalian akan merasakan, rasanya kalau habis ngaku dosa, enteng. Walaupun badan saya besar. 79 kilo tapi saya merasa enteng. Serasa melayang kalau udah selesai ngaku dosa. Jadi jangan nggak ngaku dosa ya. Jadi nanti sesi 4 siap-siap untuk jangan pernah takut, kita mau terima karunia Allah. Kita dimampukan berubah karena kuasa Roh Kudus. Next. Nah, seminar ini mengajak kita untuk berubah, memperoleh hidup baru dan damai dan bahagia. Yang gak mau buat saya maaf ya, rugi besar dan sebuah kebodohan. Jadi jangan bolos. Masih ada 7 kali pertemuan. Kuatkanlah hatimu. Berdoalah minta kekuatan Roh Kudus supaya dunia tidak mengacaukan masa depan saya. Ya. Perubahan yang harus dilakukan apa tadi? Cara berpikir, sikap, hati dalam berelasi dengan Tuhan dan sesama. Dengan menjadikan Kristus sebagai teladan. Kalau ikut sesi-sesi ini dengan benar, menyimak dengan benar, mendengarkan dengan benar, taat dan mengikuti semua yang harus menjadi bagian kita, saya garanti. Karena saya pernah mengalami. Cuman emang gak cukup sekali. Nanti ada lagi ikut lagi, ada lagi ikut lagi. Yang mana nih? Karena kadang-kadang kita gak bisa semua sesi itu sampai ngerti benar. Saya ngertinya pas udah jadi pengajar, baru ngerti. Udah gak tahu udah berapa puluh kali buka-buka lagi. Kayak hari ini saya mau ngajar lagi, kan saya harus buka lagi. Dan itu keberuntungan saya. Karena Tuhan pada saat saya duduk berdiri di sini, saya ngomong kepada teman-teman, Tuhan ingatkan saya loh.
kamu juga kata Tuhan, kamu juga terus bertumbuh. Next. Untuk dapat sungguh-sungguh berubah kita membutuhkan Roh Kudus yang untuk terus mengingatkan kita akan apa yang diajarkan Kristus dan agar mampu melakukannya. Jangan bilang saya nggak mampu. Saya katakan Anda pasti mampu, pasti. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi kita punya free will. Pilihan di tangan Anda. Ya. Kuasa Roh Kudus dianugerahkan dalam wujud karunia Roh. Nanti baca tadi ya 1 Korintus tadi ya. Dalam seminar ini kita berdoa agar karunia itu bekerja secara optimal. Kalau dia tidak bekerja secara optimal bukan salah Tuhan. Kita yang gak siap. Sekarang Tuhan mau tabur benih jagung. Tapi lahannya gak diapa-apain. Didiamin aja. Dia keras, didiamin. Gak bisa. Kita mau nanam sesuatu kan digemburin dulu ya. Lalu dikasih air. Siapa yang suka tanaman di sini kan? Kalau kita mau menanam sesuatu, ayo kita bereskan dulu wadahnya, potnya. Apakah ada lubangnya? Nggak ada lubangnya potnya. Gimana diserem mati lah dia, ya kan? Terus sekarang banyak ya planting yang diajarkan bagus sekali. Nah, maka karunia-karunia itu bisa bekerja secara optimal kalau kita menyiapkan hati kita sebagai tanah yang subur. Kalau tanahnya tandus, nggak bisa, mati dia ya. Next. Habis ya. Saya cuma mau mengingatkan. Tadi ya karunia Roh Kudus ya berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, minta karunia iman, karunia menyembuhkan ya, kuasa mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Karunia yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada yang diberikan 1, mungkin ada yang diberikan 2, ada yang diberikan banyak. Terserah yang punya mau ngasih kita apa. Tapi saya selalu bilang, Tuhan berikan karunia iman kepada saya, suami saya, anak saya. Saya setiap kali selalu berdoa, Tuhan Yesus, saya minta karunia iman. Saya sebut tuh nama saya, suami saya Tio, anak saya Niko, anak saya Dennis. Jauhkan kami semua dari segala penyakit dan mara bahaya. Jauhkan dari kuasa kegelapan dan kejahatan. Kenapa saya bilang jauhkan dari kuasa kegelapan dan kejahatan? Sebelum saya menjadi Katolik, saya tuh tukang kesurupan. Dan nenek moyang saya piara keris-keris. Lalu tiap malam Jumat dikasih-kasih. Jadi itulah saya. Jadi saya kalau ditanya tentang dunia kegelapan, itu ada di dalam nenek saya. Dulu dia Konghucu, tapi nggak tahu lah, mungkin keris-keris leluhur dan lain-lain gitu ya. Jadi kerja saya kalau malam Jumat beli kembang 7 rupa. Saya lagi ngeliatin, itu ada golok, diginiin. Jadilah saya si tukang kesurupan. Dan di rumah saya ada anak ambar. Tahu anak ambar? Dipelihara di rumah saya. Jadi saya hidup di dalam dunia yang apa itu dibilangnya ya. Saya pusing dah, tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya. Jadi suatu kebahagiaan kalau teman-teman, Bapak Ibu ada di tempat ini. Mari lanjutkan dengan penuh semangat. Jangan pernah lelah. Karena hidup begitu berharga. Kita tidak tahu kapan waktunya kita pulang. Istilah kehidupan ini. Ada satu kalimat yang luar biasa dari Pastor John Lennon SVD yang di Jepang. Dia bilang begini, bukunya tentang lebih dari sekedar hidup. Kalau dia menulis buku, dia pasti bilang sama saya dan saya dikirimkan. Ada satu kata-kata yang begini, maksimalkan setiap momen dalam hidupmu tanpa henti. Dan itu menjadi inspirasi buat saya. Saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Saya tidak pernah berhenti untuk membaca. Saya tidak pernah berhenti untuk pelayanan. Saya tidak pernah berhenti untuk melakukan hal-hal untuk upgrading saya. Baik itu dari segi skill, pengetahuan, maupun iman. Tiap hari saya refleksi. Karena maksimalkan setiap momen dalam hidupmu tanpa henti. Saya gak tahu kapan Tuhan memanggil. Baru saya cerita sama teman saya. Saya kemarin ke rumah duka Jelambar. Ada seorang bapak, mamanya kerja di Medan.
tinggal di apartemen, anaknya 2 wanita, 1 lagi, yang laki tidur sama papanya. Pagi-pagi dia ke gereja SMI, dia menjadi putra altar, dia gak bangunin papinya karena papinya tidur nyenyak. Lalu anaknya yang 2 bangunnya siang, dia pikir ntar mau ke gereja soalnya. Tapi si papa ini kok udah jam 10 gak bangun-bangun ya, tahu-taunya sudah meninggal dalam tidur. Kayaknya meninggalnya udah dari pagi, gak ada yang tahu karena orang kan pikir dia tidur. Nah, saya sampai pesan sama anak saya Niko, Nik, kamu tahu kan bagaimana caranya bikin intensi misa di gereja? Kamu kan tahu mamamu. Saya suka sekali mendoakan orang dan saya minta anak saya mendoakan. Kamu masukin uang ya. Kalau kamu nggak ngerti kamu tanya Pak Abbas ya. Tanya anak saya. Saya selalu bilang. Jadi kita udah harus bersiap-siap. Berdoalah dan berjaga-jaganya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Maka yuk kita mulai malam hari ini